setelah menggelar rakernas beberapa kali, PDI Perjuangan belum menentukan siapa yang dipilih menjadi capres di pemilu 2014 nanti. PDI Perjuangan berencana menetapkan kriteria capres pada rakernas di Ancol 6 hingga 8 September mendatang. Rakernas jadi. PDI Perjuangan menyebut rakernas ketiga 6 hingga 8 September nanti akan menjadi momentum untuk membahas persiapan Pileg dan Pilpres 2014. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, dipastikan akan menyampaikan kriteria capres pada pidato politiknya. Bahkan tidak menutup kemungkinan sejumlah nama akan dimunculkan dalam rakernas ini. Kongres partai telah memutuskan keputusan yang paling utama, memberikan kewenangan kepada Ketua Umum untuk memutuskan siapa yang nanti akan menjadi calon presiden pada tahun 2014. Maka rakernas ini kalau kemudian sudah memberikan kriteria dan juga memperkuat keputusan yang ada, nah nanti tinggal bagaimana feeling Ketua Umum setelah melihat masukan, saran, kriteria dan sebagainya itu, apakah diputuskan nanti, besok, lusa, atau bagaimana ya Ketua Umum yang mempunyai otoritas itu. Sementara pengamat politik menilai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, masih memiliki tiket untuk maju sebagai capres PDI Perjuangan pada pemilu 2014. Sebab saat ini, PDI Perjuangan tengah menghitung secara matang guna menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai capres pada Pilpres mendatang. Di sisi lain, diduga masih ada kalangan internal PDI Perjuangan yang mengharapkan kelanjutan dinasti Bung Karno untuk memimpin Indonesia. Apakah PDIP-nya akan katakan gitu melanjutkan sistem dinasti dengan tentunya keluarga keturunan dari Bung Karno yang tidak boleh katakan ditawar lagi menjadi pimpinan partai, ataukah memang ada estafeta yang ditandai oleh katakan sekarang itu Pak Jokowi menjadi ikon gitu ya, akan tak terpisahkan dari PDIP. Gitu. Melejitnya popularitas Jokowi dalam banyak survei dianggap menjadi tiket untuk maju di Pilpres 2014. Namun restu Megawati adalah kunci bagi Jokowi dalam menentukan langkahnya untuk mengurus Jakarta atau berlaga sebagai capres PDI Perjuangan. Tim Liputan Metro TV. Sosok Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, memang diakui unggul dalam sejumlah survei calon presiden. Nama Jokowi bahkan jauh di atas nama-nama besar pesaingnya, seperti misalnya ada nama Prabowo, Abu Rizal Bakri, ataupun Wiranto. Lalu bagaimana Jokowi menanggapi hal ini? Tidak. Kota DKI Jakarta, Jokowi seperti biasa enggan berkomentar soal rencana pencapresan ini. Menurut sejumlah survei, Jokowi memang unggul meraih suara masyarakat dalam Pilpres 2014 mendatang. Namun politisi PDIP ini tetap memberikan pernyataan yang mengambang mengenai kesediaannya duduk di kursi RI 1. Tapi ya orang ditunjuk, berkaitan dengan pekerjaan Jakarta saya jawab. Kalau sudah masuk ke wilayah politik, banyaknya ke DPP, ke Ketua Umum. Gini kok gimana tuh? Siapa yang dijawab sih ya? Ya, sementara Partai Gerindra mengaku tidak melarang Jokowi untuk menjadi capres pada tahun 2014 nanti, namun menagih komitmen politik Jokowi untuk menyelesaikan masa jabatan Gubernur Jakarta selama 5 tahun. Sebaliknya, aksi Gerindra ini justru dinilai sebagai bagian dari strategi karena menganggap PDIP dan Jokowi sebagai petarung penting pada pemilu dan Pilpres 2014 mendatang. Partai Gerindra tidak mau dituding sebagai pihak yang ingin menjegal Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi capres pada pemilu 2014 mendatang. Namun sebagai partai pendukung saat pemilu kada DKI, Gerindra menagih komitmen politik Jokowi menyelesaikan masa tugasnya selama 5 tahun untuk membenahi Jakarta. Misalnya politik itu hanya untuk sebagai batu loncatan, ya walaupun itu sah-sah saja di mana-mana juga. Tapi kan kita ini mau membenahi atau mau sekedar merebut jabatan. Ini yang menurut saya penting untuk edukasi politik. Sebaliknya, PDI Perjuangan menilai Jokowi sebagai orang yang sangat komit dan konsisten, bahkan tidak ambisius untuk menjadi presiden. Namun PDIP tidak akan mengabaikan elektabilitas Jokowi jika ingin memenangkan Pileg dan Pilpres 2014 mendatang. Pasti, bagaimana kita bicara soal loyalitas kemarin ya, begitu banyak calon presiden yang menawari dia untuk jadi wakil. Begitu banyak partai yang minta dia untuk ikut konvensi dan sebagainya. Tetapi saya rasa di tengah pragmatisme politik hari ini, ada juga kok orang yang kasih teladan loyal sama rakyat, tapi loyal sama partai.
Pengamat politik Hanta Yuda justru menilai aksi Gerindra yang menagih komitmen politik Jokowi sebagai bagian dari strategi politik memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden pada Pilpres 2014 mendatang. Gerindra barangkali sedang, saya kira bagian dari strategi politik ya, menempatkan amunisi segera harapan itu. Tapi saya yakin Gerindra berhitung betul bahwa PDIP dan Jokowi ini petarung penting bagi Gerindra. Ya. Karena itu ada tanda petik ya, manuver yang dikedepankan atau strategi lah, dengan bahasa yang lebih netral, strategi yang resah gelisah atau dinetralkan sedikit, bukan resah gelisah, dinetralkan waspada yang dilakukan oleh Gerindra saat Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta setelah diusung PDIP dan Gerindra pada pemilu kada 2012 lalu. Saat itu, Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo yang seharusnya hingga 2015 mendatang. Jadi, menurut Hanta Yuda, tidak tepat kiranya menagih komitmen politik Jokowi untuk menyelesaikan masa tugas sebagai gubernur DKI hingga 2017 mendatang. Tim Liputan Metro TV. Menanggapi wacana pencalonan Joko Widodo menuju kursi presiden, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan hal ini mencerminkan kepercayaan rakyat Indonesia yang mengapresiasi sosok pemimpin yang jujur dan juga bekerja keras. Di Jakarta berhasil beliau gitu kan. Kepercayaan rakyat artinya gini loh, bagi saya secara politik artinya rakyat Indonesia secara mayoritas masih lebih suka sama pemimpin yang jujur dan kerja keras. Oh, Gerindra mungkin pengennya Pak Jokowi nggak maju kali ya. Ya, arahannya jelas bahwa saya harus membuat Pak Jokowi sukses jadi gubernur DKI dari awal. Nggak ada yang arahnya. Ya, apa pula tanggapan masyarakat mengenai pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai capres untuk pemilu 2014 ini? Cuman belum timingnya aja gitu, timingnya belum pas. Apalagi dia juga periodenya masih awal-awal ya ini ya, jadi memang udah kelihatan sih progresnya. Cuman saya lebih pingin lagi kalau misalnya saya benar-benar bisa membuktikan dia cocok jadi capres atau enggak. Kalau dia bisa nih dengan masa 8 bulan ini dia udah mulai bisa mengembangkan Jakarta gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya dia sebagai presiden, seenggaknya dia bisa mengatur lebih banyak, seenggaknya nggak untuk Jakarta aja, dia bisa untuk ke daerah-daerah yang lain gitu. Masyarakat yang menilai sendiri bahwa dia pantas jadi seorang pemimpin. Selama itu pilihan rakyat sih, saya nggak masalah. Nggak masalah. Kalau selama itu pilihan rakyat ya. Meskipun Yuk kowe ditakoni rakyate malah pilihan rakyat asu iki rakyat lho. Rumah sama pejabat tadi. Wow, rakyat ya politisi ya. Secara Takoni ya malah. saya kan melihat saat ini memang walaupun mungkin baru mulai di Jakarta tapi bisa menunjukkan bisa juga memimpin Indonesia, kenapa tidak? Saat ini menurut saya beliau fokus selesaikan Jakarta, setelah itu silakan. Ya, pemirsa, kami akan segera jeda dan usai jeda kami akan kembali ke informasi di mana dalam satu pekan ini ada 3 narapidana di lapas narkoba Cipinang yang meninggal dunia, di mana pihak lapas membantah kematian para napi yang tewas terkait dengan terpidana mati Freddy Budiman. Kami akan kembali dengan informasi lengkap.